Selamat datang di episode ke-104,0 atau 104.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul Asih 2. Jadi ini adalah film Asih 2 yang merupakan sequel dari film Asih Saja. Ya, tahun 2018. Ini tahun 2020. Kalau lu belum nonton review no spoiler dari Asih tahun 2018, Asih Saja, Asih pertama, linknya akan gue cantumkan di bawah. Jadi Asih 2 ini baru saja tayang di akhir tahun 2020 ya. Gue nggak tahu apakah tertunda karena COVID juga perilisannya atau memang direncanakan di akhir tahun 2020 ini. Anyway, Asih 2 adalah film horor asal Indonesia tahun 2020 yang diproduseri oleh Manoj Punjabi, ya, dari rumah produksi MD Pictures, disutradarai oleh Rizal Mantovani. Jadi sutradaranya ganti ya. Di film pertama itu Awi Suryadi, sekarang Rizal Mantovani. Penulis skenarionya masih sama, yaitu Lele Laila dan Risa Saraswati, berdasarkan buku atau novel. Gue nggak tahu itu buku ceritanya kisah nyata atau novel fiksi ya, berjudul sama, karangan Risa Saraswati, Asih. Gue gak tau ada buku Asih 2 atau enggak ya. Silahkan komen buat yang tahu. Diperankan oleh Marsha Timothy, Aryo Bayu, Syarifah Denis, dan Anantia Reski. Pertama kali diedarkan di bioskop Indonesia Desember 24 Desember 2020. Sinopsisnya, seorang anak terlihat berlari di hutan. Ada nyamuk. Seorang anak Seorang anak terlihat berlari di hutan. Ketika keluar dari hutan, sebuah mobil menghantamnya dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sylvia diperankan oleh Marsha Timothy yang menangani anak tersebut merasa iba. Jadi ceritanya Sylvia ini dokter, makanya menangani anak tersebut. Menangani anak tersebut merasa iba melihat kondisi bocah itu. Ia bicara pada Razan, Aryo Bayu, suaminya. Menurut Sylvia, kehadiran anak kecil di rumah mereka mungkin bisa mengembalikan kehangatan keluarga yang surut setelah kematian anaknya dulu. Sylvia sangat senang dengan kehadiran anak yang akhirnya diberi nama Ana, diperankan oleh Anantia Reski. Oh, Anantia Reski ternyata anak kecil ini. Aneh ya, kejadian aneh mulai ikut masuk ke rumah mereka. Apalagi pengasuh anak tetangga Sylvia juga merasakan ada sesuatu di rumah Sylvia. Suatu malam, Sylvia menemukan fakta bahwa dia tidak hanya membawa pulang Ana, melainkan juga Asih, hantu perempuan yang ternyata selama ini menjadi ibu asuh Ana. Gini, ini sinopsis yang gue bacakan dari filmindonesia.or.id. Film Indonesia ini menghadirkan sinopsis yang sangat bagus, yang sangat rapi, dan sangat tidak spoiler. Tapi gue akan bacakan sinopsis dari Cineplex 21 cineplex.com atau dari XXI. Kalau lu tidak mau kena spoiler sedikit pun, silakan skip, mungkin sekitar 1 menit ya, karena ini adalah contoh sinopsis yang sangat buruk dan sangat spoiler. Teror Asih diperankan oleh Syarifah Denis. Nulis Syarifahnya bukan Syarefa lagi, Syarifah. Syarifah Denis, hantu perempuan Malang yang sempat meneror keluarga Andi, diperankan oleh Darius Sinatria, rupanya belum selesai. Dia kembali datang untuk mengambil anak sematawayang Andi dan Puspita, Amelia. Malam itu, Asih berhasil mengambil Amelia dengan membunuh Andi dan Puspita. Kejadian mengerikan itu disaksikan oleh nenek yang diperankan oleh Marini Suryo Sumarno. 6 tahun setelah kejadian hilangnya Amelia, seorang anak terlihat sedang berlari di hutan. Sambil memeluk sebuah pepaya, anak tersebut lari tanpa alas kaki. Penting sekali ya. Ketika keluar dari hutan, semua mobil menghantam anak tersebut. Kemudian ia segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter Sylvia, yang diperankan oleh Marsha Timothy, ini satu-satunya poin yang lebih bagus daripada sinopsis di filmindonesia.or.id ya. Dia menyebut Dokter Sylvia yang menangani anak tersebut merasa iba melihat kondisi bocah berusia 6 tahun itu. Apalagi ia pernah kehilangan Tasya, anaknya di masa lalu. Sylvia akhirnya mencoba berbicara kepada Razan, yang diperankan oleh Aryo Bayu, suaminya. Menurut Sylvia, kehadiran anak kecil di rumah mereka mungkin bisa mengembalikan kehangatan keluarga yang turut surut. Wow. Pasca kematian anaknya dulu. Meskipun awalnya berat,
Namun Razan mengizinkan Sylvia untuk membawa anak tersebut pulang. Dokter Sylvia sangat senang dengan kehadiran anak yang akhirnya dia beri nama Anna. Razan yang awalnya kaku juga mulai terlihat menunjukkan rasa sayangnya pada Anna. Anehnya, kejadian aneh mulai ikut masuk ke rumah mereka. Apabila pengasuh anak tetangga Sylvie yang biasa dipanggil Embo juga merasakan ada... Apalagi pengasuh anak tetangga Sylvia yang biasa dipanggil Embo juga merasakan ada sesuatu di rumah Sylvia. Embo bahkan merasa ada yang aneh dengan Anna. Hingga suatu malam, Sylvia menemukan fakta bahwa dia tidak hanya membawa pulang Anna, melainkan juga Asih. Hantu perempuan yang ternyata selama ini menjadi ibu asuh Anna selama 6 tahun lamanya. Ya, jadi itu sinopsis yang agak spoiler di setengah pertama film. Nah, gue sekarang agak bingung mau menyimpulkan sinopsis gue mau versi yang mana. Tapi kalau kita berasumsi lah, katakan kejadian di awal film itu bukanlah spoiler. Jadi intinya seperti ini, singkatnya. Ternyata ini akan sedikit mengandung spoiler dari film Asih yang pertama ya. Si Asih yang tadinya sudah dijinakan oleh Abah di film pertama gitu ya, itu ternyata belum benar-benar pergi. Tapi dia suatu malam kembali lagi ketika si Amelia, anak dari Puspita dan Andi yang diperankan oleh Citra Kirana maupun Darius Sinathrya, itu sudah tumbuh gitu ya, tidak jelas sih beberapa hari. Cuman anaknya sih kalau di film ini terlihat sudah cukup besar gitu ya, tapi masih bayi gitu. Mungkin beberapa bulan gitu ya. Gue nggak tahu timeline-nya mereka maunya gimana. Datang ke rumah itu, lalu membunuh Andi dan Puspita dengan sadis. Tapi nenek tidak dibunuh, lalu mengambil bayi tersebut yang bernama Amelia. Dan ternyata setelah saat itu Amelia tinggal sendirian di hutan, tapi diasuh oleh Asih. Nah, suatu hari si Amelia ini jalan ketabrak, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya barulah ketemu dokter Sylvia, diadopsi. Lalu setelah diadopsi bersama suaminya yang bernama Razan, terjadi kejadian-kejadian aneh di rumah mereka. Dan memang anaknya juga aneh gitu. Di sini Amelia sendiri yang akhirnya diberi nama Anna oleh dokter Sylvia itu digambarkan seperti Tarzan. Seperti Mowgli yang tidak bisa berkomunikasi, bisa tiba-tiba ketawa sendiri. Gitu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Memang pasti aneh gitu. Ditambah lagi keanehan-keanehan supernatural, penggentayangan-gentayangan yang terjadi gitu. Intinya sih ceritanya berjalan dari sana. Jadi anaknya sudah, ya gimana nggak aneh ya, besar di hutan selama 6 tahun. Baru diketahui ternyata akhirnya bukan hanya besar sendirian di hutan, tapi diasuh oleh Asih yang notabene-nya hantu gitu ya. Lalu, bagus atau enggak film Asih 2 ini dan layak ditonton atau enggak di bioskop? Gini, banyak yang bilang bahwa film Asih 2 ini lebih bagus, lebih seram dari Asih yang pertama. Kalau menurut gue, bisa iya, bisa enggak. Kalau untuk masyarakat luas yang mungkin biasa nonton hanya film-film populer, atau mungkin tidak terlalu banyak nonton film, apalagi mungkin film horor gitu ya, iya, Asih 2 akan terasa lebih bagus, lebih wah daripada Asih yang pertama. Tapi kalau lu orang yang udah banyak nonton film horor luar negeri, Korea, Jepang, bukan cuma Hollywood gitu ya, katakanlah katalog atau perbendaharaan film horor lu sudah banyak, Asih 2 ini mirip-mirip saja dengan Asih pertama, tidak ada peningkatan yang signifikan. Ya, kalau lu tahu sutradara Rizal Mantovani, mungkin ini salah satu yang lebih bagus daripada film-film yang lain kayak gitu ya. Jadi oke atau enggak, like ditonton atau enggak, ya tergantung. Kalau lu memang jadi agak mirip-mirip dengan film pertama, kalau lu tipe orang yang mudah takut, suka film horor Indonesia, ini layak ditonton di bioskop. Apalagi udah lama kita nggak ke bioskop, pilihannya sedikit ya kan. Paling habis nonton Wonder Woman, nonton apa lagi? Ya udah nonton Asih. Wonder Woman dan Asih, dua wanita yang sangat berbeda ya. Ya kayak gitu. Jadi kalau enggak seandainya lu udah gacor gitu ya, katakan nonton film horor,
ya Asi ini boleh dilewatkan. Lalu masuk ke sisi positif maupun negatif dari film Asi 2 ini. Sisi positifnya adalah ya mirip di film pertama, di mana produksi MD Pictures di Asi 2 ini terlihat niat. Ini settingnya 1986, kelihatan kok niat bikin filmnya, niat bikin horornya, dan actingnya juga saya suka acting dari si anak kecil, si Ana yang diperankan oleh Nantia Reski, Syarifah Denis, Marsha Timothy sebagai Dr. Sylvia, Razan, Aryo Bayu, Ruth Marini sebagai Mbok. Wah, ini acting-actingnya sih nggak usah dipertanyakan lagi, saya rasa ya, mereka adalah aktor dan aktris papan atas. Bahkan si aktris ciliknya pun bisa memberikan performa yang bagus, yang meyakinkan. Tapi ya masih berkutat di kelemahan di film yang pertama gitu. Jadi bagusnya di teknis MD Pictures ini seringkali, dari setting yang memang niat, dari pemain yang memang bagus ya kan, makanya actingnya juga bagus. Tapi kelemahannya di situ, di logika cerita yang tidak terlalu kuat dan di horor yang tidak terlalu seram menurut gue. Jadi kekurangannya yang pertama menurut gue, kalau di logika cerita di film Asih yang pertama mempertanyakan kenapa Asih malah fokus mencari anak bukan membalas dendam ke orang yang sudah jahat dan dalam tanda kutip bertanggung jawab atas kematiannya. Di sini si Asih oke lah melanjutkan, karena dia sudah punya Amelia, dia melanjutkan mengikuti Amelia itu ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia sudah dijinakkan oleh si Abah di film pertama, tapi ternyata bisa muncul kembali, bahkan lebih ganas lagi, bahkan sampai membunuh Andi dan Puspita yang diperankan oleh Darius Sinathrya dan Citra Kirana. Itu tidak dijelaskan kenapa gitu. Padahal kalau di akhir film pertama seolah-olah dia sudah dijinakkan, sudah jadi bukan baik ya, mungkin kayak sudah dalam tanda kutip mengampuni keluarga tersebut gitu ya, melepas keluarga tersebut. Tapi kenapa bisa tiba-tiba tidak terikat, dan sudah tidak terikat tidak lagi mengampuni keluarga tersebut dan menjadi lebih sadis gitu. Lalu juga logika cerita yang mungkin gue pertanyakan adalah kenapa si Dr. Sylvia ini bisa terlalu mudah jatuh cinta dengan anak Amelia ini, Amelia atau si Ana ini ya. Tidak digambarkan secara gamblang atau secara detail bagaimana si Dr. Sylvia ini bisa suka sama anak ini gitu. Maksudnya anak ini kan ya mungkin oke lah, anak-anak lucu ya, semua anak-anak juga lucu gitu. Terus kenapa harus anak ini yang dari hutan, yang tidak jelas asal usulnya, katakan gitu. Lu kan mau adopsi anak gitu, ya gue tau lah, mungkin lo kasihan tidak ada yang mencari dia sebagainya. Tapi ya kalau realistis gue rasa ya kasihan itu nggak akan cukup, cuman rasa kasihan, tapi tidak ada hal yang membuat mereka memiliki ikatan batin tertentu, sehingga begitu luar biasanya si Dr. Sylvia ini niat untuk mengambil si Ana. Itu menurut gue agak sedikit kurang dielaborasi lebih lanjut gitu. Ya mungkin argumennya adalah sudah lama tidak ada anak setelah kehilangan anak, lalu sudah sangat kasihan dia yang nolong anak tersebut, lalu ternyata anak ini tinggal di hutan, tidak ada yang mencari gitu ya. Tapi menurut gue itu masih kurang dijejekin aja gitu. Itu kayak terlalu film, terlalu idealis, kurang realistis kayak gitu kalau buat gue. Lalu ada juga logika cerita yang menunjukkan bahwa Dr. Sylvia ini kan kehilangan anaknya. Dia ada scene dimana dia ikut adegan operasi, anaknya tidak dibius di operasi ya. Jadi risetnya masih kurang, walaupun MD Pictures sudah niat mungkin butuh konsultan-konsultan tentang kedokteran ya bisa lah ya kan. Nambah-nambah ya. Jadi ada scene dimana orang tua ikut operasi anaknya. Menurut gue itu agak sepengetahuan gue ya, biasanya sih nggak kayak gitu. Jadi walaupun kolega gitu itu akan diminta, justru karena kolega lebih baik tidak
melihat secara langsung gitu, karena justru bisa mengganggu konsentrasi sejawat yang melakukan tindakan gitu kan. Dan juga itu tadi, dioperasi tapi tidak dibius. Wow, ya gitu ya. Justru setelah operasi di ruangan baru kayaknya dibius kalau pakai oksigen, bukan dibius sorry. Ya di operasi tidak dibius tapi di ruangan pakai oksigen gitu ya. Di operasi tidak dibius dan tidak pakai oksigen. Ya. Itu catat MD ya. Lalu negatifnya lagi ya, horornya nggak terlalu serem menurut gua. Di sini horornya lagi-lagi berfokus pada audio dan visual, tidak dari cerita, tidak membuat atmosfer yang menyeramkan, tapi hanya suara-suara teriakan Sharifah Dennis yang berisik, dan juga pose-pose prostetik wajah Sharifah Dennis yang jelek-jelek, pose-pose yang aneh-aneh gitu. Dan juga penceritaan di sini masih terlalu standar, dalam arti Sharifah Dennis ini kan bukan Sharifah Dennis sih. Asi di sini kan hostile. Di film pertama aja dia udah ngebunuh. Bukan di film pertama, sorry. Di awal film aja dia udah ngebunuh keluarga lain. Kenapa di sini dia perlu berlama-lama? Kalau dia sudah menjadi hantu yang sangat hostile, yang sangat kejam, membunuh di awal film, di sini dia menunda lama-lama sekali. Baru membunuh keluarga tersebut gitu. Kalau memang dia posesif itu terhadap si anak itu gitu. Jadi banyak sisi cerita yang masih bisa lebih kuat lagi, sisi riset yang masih lebih kuat lagi, dan sisi horor yang masih bisa lebih kuat lagi. Jadi untuk Asi 2, gue akan memberikan nilai 61 dari 100. Jadi lebih bagus sedikit dari film pertama. Silakan kalau lu mau nonton, kalau lu mau review full spoilernya, full jalan cerita dari Asi 2, silakan komen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang suka film horor, yang suka film horor Indonesia, dan suka Asih Danur Universe juga ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu tahu video-video terbaru dari Lian Channel, dan juga subscribe agar kita makin semangat dan kita bahagia. Ya, makin semangat untuk bikin video baru, ya kan? Video yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.